Dahulu, di masa kerajaan Panjalu Ciamis, kujang hanya dipakai sebagai alat pertanian. Akan tetapi, waktu demi waktu secara berangsur-angsur, kujang dipergunakan para raja dan bangsawan kerajaan sebagai lambang kewibawaan dan kesaktian. Suatu ketika, saat Prabu Pudolalea sedang bertapa, tiba-tiba sang Prabu mendapat ilham untuk mendesain ulang bentuk kujang. Setelah mendapat ilham, sang Prabu menugaskan Empu Windosuppo, seorang pandai besi dari keluarga kerajaan. Mulanya, sang pandai besi kebingungan soal bentuk senjata yang mesti dibuatnya. Karena hal itu, sebelum sang pandai besi melakukan pekerjaan, dia melakukan meditasi dan meneropong alam pikiran sang Prabu. Akhirnya, terlihatlah bayangan dari bentuk senjata seperti yang ada dalam pikiran sang Prabu. Setelah selesai bermeditasi, sang pandai besi mulai menempa bentuk senjata tersebut. Setelah itu, dengan sentuhan-sentuhan magis dan diperkaya nilai-nilai filosofi, maka jadilah sebuah pusaka yang memiliki kekuatan tinggi. Inilah sebuah senjata pusaka yang bernama kujang. Bahan yang digunakan untuk membuat kujang antara lain kayu sebagai gagang kujang, papan sebagai sarung kujang, emas atau perak sebagai mata kujang, besi atau logam sebagai badan kujang, lalu perah yaitu racun dari tumbuhan atau binatang sebagai alat pembunuh musuh, lalu gaib sakti yaitu roh gaib yang mengisi kujang pusaka. Kujang mempunyai bentuk yang melengkung, ujung yang meruncing, dan memiliki lubang di badan kujang. Proses pembuatan kujang. Pertama, patokan waktu. Waktu dimulainya pembuatan kujang ditandai dengan munculnya bintang kerti. Hal ini terpatri dalam ungkapan yang berbunyi, unggah kidang turun kujang, nyuhun kerti turun besi. Artinya, bila bintang kidang mulai naik dari ufuk timur waktu subuh, pertanda masanya kujang pamangkas digunakan untuk menyacar, yaitu menebangi pohon di hutan. Musim mulai berladang. Bila bintang kerti ada pada posisi sejajar di atas kepala menyamping, agak ke utara pada waktu subuh, pertanda mulainya mengerjakan pembuatan benda-benda tajam dari besi dan logam. Kedua, kesucian guru tepa. Seorang guru tepa dalam mengerjakan pembuatan kujang mesti dalam suasana suci, melalui yang disebut olah tapa atau berpuasa. Tanpa syarat demikian, tak mungkin bisa menghasilkan kujang bermutu, terutama sekali dalam pembuatan kujang pusaka atau kujang bertuah. Di samping Ki Guru Tepa mesti memiliki daya estetika dan artistika tinggi. Ia harus memiliki ilmu kesaktian sebagai wahana keterampilan dalam membentuk bilah kujang yang sempurna seraya mampu menentukan gaib sakti sebagai tuahnya. Jenis kujang berdasarkan fungsinya. Pertama, kujang pusaka. Kujang pusaka dipercaya memuat ilmu-ilmu gaib atau magis yang digunakan sebagai pegangan pribadi sang pemilik. Kedua, kujang pakarang adalah sebuah kujang yang digunakan sebagai senjata. Kujang pakarang seringkali dibubuhi oleh racun dan diberikan bisa ular. Ketiga, kujang pangarak adalah sebuah kujang yang digunakan sebagai perlengkapan untuk upacara adat, upacara keagamaan, maupun upacara kenegaraan. Keempat, kujang pamangkas, yaitu sebuah kujang yang merupakan alat untuk memangkas semak belukar pada lahan.